Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di podcastnya KPI Laroiba. Tentunya masih bersama saya dalam program Jendela Prestasi Mahasiswa. Karena ini judulnya Jendela Prestasi Mahasiswa, tentunya hari ini saya sudah ditemani oleh mahasiswa yang keren sekali. Ada Kak Idham Holid. Halo Kak. Halo Bu. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Di luar hujan tapi masih tetap semangat ya? Tetap semangat dong, harus semangat. Jadi akhir-akhir ini Bogor hujan terus ya Kak ya? Betul, hujan terus. Oke Kak. Kakak ini mahasiswa semester berapa? Mahasiswa semester 7. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. MPI ya Kak ya? MPI, ya. Oke, udah mulai skripsian? Belum skripsian, saya masih ada beberapa matkul yang harus diselesaikan. Masih ada kuliah ya? Iya, betul. Oke, jadi teman-teman, Kak Idham ini kemarin juara 2 lomba titik-titik tingkat kabupaten Bogor ya? Iya, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sekali. Juara apa sih Kak? Juara MTQ ya, cuman MTQ. dia ada cabangnya yaitu menulis makalah ilmiah Al-Quran. Menulis makalah ilmiah Al-Quran. Oke. Iya. Tema apa nih yang Kakak ambil? Tema yang saya ambil itu tentang teknologi, tantangan teknologi terhadap daya kerja masyarakat Qurani di era modernisasi. Wah, panjang ya Bu. Tapi ini cukup keren sih, teknologi gitu kan. Karena hari ini semua serba digital ya. Iya, betul. Apa sih perubahan hari ini itu cepet karena teknologi, betul gak sih? Kemudian apa sih yang apa yang kita butuhkan, semuanya itu bisa dilayani oleh teknologi, benar gak sih? Betul. Termasuk kebutuhan mahasiswa. Betul. Kayak modul-modul kuliah kita sekarang ya. Absen juga ya. Absen juga udah mulai ya. Iya, gitu. Modul-modul apapun itu ada ya. Iya, Ini. Kenapa sih Kakak ngambil tema itu? Ya karena mungkin yang pertama menarik ya Bu ya. Yang kedua pembahasan ini memang sesuai dengan realita kita. Realita hari ini, benar benar. gitu ya, sama kehidupan kita sehari-hari. Iya. Sekarang apalagi mungkin teknologi sekarang sangat mudah didapatkan gitu ya. Untuk dari mulai anak-anak, anak remaja, bahkan orang dewasa pun yang mungkin generasi kesini ya, sudah 90-an, tapi dia tetap ingin menyesuaikan teknologi seperti itu. Iya, terus nggak cuma itu sih Kak, kalau bukan menurut saya, realitanya ya. Kayak dosen-dosen yang udah sepuh juga ya. Ya mereka mau tidak mau, beliau-beliau ini mau tidak mau mengikuti kan. Kayak sekarang, apalagi kemarin sejak pandemi ya, kuliah daring, absen melalui ini juga kan, ini udah semuanya itu serba menggunakan teknologi, betul gak sih Kak? Betul. Iya, karena mungkin ya, karena teknologi ini bagaimana caranya kita bisa beradaptasi gitu. Betul. Ya. Tapi di sisi lain emang teknologi itu positif, tapi ada sisi negatifnya juga ya. Ya kalau bisa dianalogikan, teknologi itu seperti pisau. Jadi pisau itu bagaimana cara kita menggunakannya. Betul. Gitu. Kalau kita salah menggunakan bisa tertusuk diri kita sendiri kan, seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita itu bisa menyikapi dengan bijak atas pesatnya perkembangan teknologi di saat ini, terutama gitu Bu. Jadi saya sangat tertarik dengan tema ini, jadi saya angkat tema ini, dibuatlah sebuah karya ilmiah. Lalu, iya benar sih, kayak sekarang banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh adanya teknologi ini ya, kayak teknologi digital itu kayak hoax. Itu kan banyak sekali ya. Kemudian kayak sekarang itu orang-orang banyak ya, orang terkena paham radikalisme itu dari teknologi juga ya Kak ya. Terus yang saya kepo banget sih, apa sih hasil dari tulisan Kakak itu menyimpulkan apa gitu? Ya, saya karena mungkin ini makalah ilmiah Al-Quran, jadi tentu saya tidak terlepas dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran, hadis, lalu sejarah-sejarah Islam mengenai teknologi itu sendiri. Ya, setiap makalah ilmiah itu pasti ada
ada masalah dan ada solusi tentunya ya Bu ya. Betul. Ya, Masalahnya nih, berarti masalahnya ya, apa nih Kak? masalahnya ini ya ini perkembangan bagaimana kita menyikapi tentang perkembangan teknologi itu sendiri ya. Terutama pengaruhnya itu. Pengaruhnya itu kan bukan cuman dalam bidang sosial ya kan, tapi bahkan pembentukan karakter pun bisa berpengaruh gitu karena teknologi ya. Bener banget Termasuk sih. kayak belajar, belanja ya kan, bekerja Iya. juga bahkan. Iya. Bekerja sekarang kita nggak usah jauh-jauh, mungkin nggak usah pergi capek-capek Kantor, kantor, bermacet-macetan atau iya. berdesak-desakan di KRL ya. Iya, karena sekarang sudah canggih gitu ya Bu ya. Ya seperti sekarang contoh kecil misalkan rapat gitu ya. Kita rapat nggak usah misalkan harus bertemu dalam satu ruangan gitu kan. Kita obrolkan permasalahan atau evaluasi sebagainya, tapi cukup kita melalui handphone gitu ya. Iya, Di betul. rumah handphone kita atau lewat seperti via Google Meet, Zoom dan sebagainya. Itu kan sebuah perubahan juga, adanya dinamika pergerakan hidup gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi itu permasalahan memang yang saya ambil, itu bukan masalah sih, cuman yang namanya permasalahan pasti ada positif dan negatifnya Bu ya. Iya. Yang disayangkan itu mungkin karena pesatnya teknologi ini, bagaimana melemahnya daya kerja masyarakat kita ini gitu Bu. Jadi karena mungkin sekarang Kalau di sisi lain mempermudah ya. iya dipermudah, cuman karena mungkin sangat mempermudah masyarakat kita, jadi masyarakat kita itu jadi apa ya, kebiasaan jadi malas gitu. Karena semua selesai dengan satu genggaman. iya betul. Kayak misalkan nih Oke, hujan oke. ya Bu ya. Sekarang kan cuacanya lagi hujan nih. Kita mungkin nggak bisa kalau mau beli martabak gitu ya, harus keluar gitu hujan-hujanan gitu, basah-basahan atau pakai mantel gitu ya, basah-basahan. Baru kita bisa dapat martabak, baru kita bisa sediakan di sini gitu. Tapi karena sekarang sudah zamannya Ini ngode canggih, ya pengen ada martabak. itu Enggak mah ya? terserah Ibu sih. Allah Akbar. Git, martabak git. Tapi kalau Oke. kalau zaman sekarang kan sudah mudah Bu ya. Kita nggak usah keluar hujan-hujanan beli martabak, tapi cukup misalkan pakai Grab, Klik ya. klik GrabFood. Kita GrabFood, bayar, datang, Udah. santap, Iya. aman. Ya itu bener, itu bener. sangat pengaruh positifnya mungkin di situ. Tapi di sisi lain kita karena kebiasaan seperti itu jadi kita males, nggak mau bekerja. Tapi kan pada hakikatnya kita itu hidup untuk bergerak gitu Bu ya, Iya, bekerja. betul. Ya kalau misalkan kita diem terus, ada negatifnya juga. Karena mungkin yang pertama badan kita tidak sering bergerak, mungkin bisa jadi mudah sakit dan sebagainya, seperti itu Bu ya. Daya imunnya Betul. jadi melemah gitu ya. Mungkin cara berpikirnya juga jadi manja ya Bu ya. Ya, kalau kita lihat misalkan sisi negatifnya mungkin di situ ya. Apalagi misalkan teknologi ini benar-benar berpengaruh sangat sama anak-anak gitu ya. Iya. Yang belum terlalu Anak muda ya. Iya, anak muda yang tidak bisa menggunakan dengan bijak, terutama dari misalkan sekarang kita lihat negatifnya dulu ya Bu ya. Iya. Kalau positifnya mungkin sudah banyak itu. Salah satunya mempermudah dalam beberapa segi aspek dalam kehidupan gitu ya. Iya. Kalau misalkan dari sisi negatifnya itu misalkan anak-anak itu ya kecanduan main HP karena game Games ya, online. Ya, gadget. Terus sekarang yang parah lagi ini. Apa sih? Judi online iya, itu betul, masalah itu. juga. Oh, itu masalah juga ya, judi online ya. Itu sekarang judi nggak cuman kita bisa berkumpul dalam, kalau dulu kan judi Dulu itu kita harus kumpul datang dulu ya. ya. Iya, Oh. kumpul dulu gitu kan baru bisa berjudi gitu kan. Sekarang Kita nggak usah, bahkan nggak kelihatan mungkin ya. iya. Nggak kelihatan, kita lagi diam Kalau taunya dulu kan berjudi. judi itu dilarang ya. Iya. Jadi mau kumpul itu harus sembunyi-sembunyi. Karena sekarang terang-terangan di rumah aja bisa melakukan. Iya. Karena Benar sih. mungkin sudah dikemas dengan sebaik mungkin, nggak kelihatan gitu. Makanya dari situ mungkin bagaimana cara menyikapi kita tentang tantangan teknologi. Berarti itu masalah pertama. Iya. Ada berapa rumusan masalah berarti? Ada 3. Yang pertama mungkin daya kerja ya. Daya kerja, ya itu tadi perubahan daya kerja masyarakat Qurani dari masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat modern. Terus Ya. yang kedua apa? Yang Ya, kedua itu tantangan teknologi. Ya, karena tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kalau kita lihat dari sejarah juga mungkin teknologi ini bukan hal yang dinafikan gitu oleh Islam sendiri ya. Karena ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu pun sudah mencontohkan gitu bagaimana mungkin teknologi itu tercipta karena adanya
perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Betul, ya karena kan? manusia yang Iya, menciptakan kan. menciptakan manusia. Karena apa ya? Karena memang pada hakikatnya dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa manusia itu terus-terusan ingin menjadi sempurna. Namun kata Allah itu semua hanyalah kejadian semata gitu. Hal yang fana gitu, bukan yang abadi. Kita itu Iya, hidup di iya. dunia cuman sebentar gitu Bu ya. Iya, manusia itu terus pengen jadi sempurna gitu. Cuman itu hanya tipu daya gitu. Tipu daya kata Allah seperti itu. Makanya menarik juga ini ya, teknologi karena perkembangan inovasi ya. Inovasi dan kreativitas manusia ya, jadi terus berkembang, nggak bakal berhenti gitu. Kita contoh misalkan ilmuwan Islam itu yang pertama kali mungkin menggagaskan ilmu teknologi, berjasa juga ya untuk ilmu teknologi, itu contoh Abbas bin Firnas yang pertama kali mencoba terbang itu Bu ya, lewat dinding. Dia mencoba terbang lewat dinding, pakai dulu mungkin kayak layangan. Dia mencoba badannya untuk terbang gitu, seperti burung. Dia terinspirasi dari burung gitu kan. Dia mencoba terbang tapi gagal. Nah kesini itu diteliti terus bagaimana orang bisa terbang gitu kan. Ya akhirnya terciptalah pesawat. Ya kita bisa kenal, misalkan kita bisa lihatlah pahlawan Indonesia yang memang berjasa dari bidang teknologi itu B.J. Habibie ya. Bagaimana semangatnya untuk terus mengembangkan ilmu teknologi. Itu bisa jadi itu juga. Adalah sebuah proses dari dulu berarti ya. Emang dulu itu sudah ada, cuma terus proses berkembang dan hari ini terwujudnya gitu. Bagaimana memang ini jadi tantangan juga untuk kita ya, untuk kita sebagai mahasiswa gitu kan, bagaimana bisa merespon modernisasi ini dengan bijak gitu kan. Jangan sampai kita tertinggal gitu. Betul. Teknologi. Coba. Lalu dari ini kan itu barusan ininya ya, rumusan masalahnya kalau bahasanya dalam karya tulis itu. Lalu apa sih menghasilkan apa dari rumusan masalah tersebut? Ya menghasilkan solusi tentunya. Gimana ya, dari ini? Solusinya seperti ini ya, karena kita memang teknologi ini bukan hal yang mudah, jadi solusinya saya serahkan kepada pemerintah. Tentu. Oh berarti ada saran ya? Ada saran. Gimana itu sarannya Kak? Ya saya memberikan saran kepada pemerintah untuk bisa mewadahi gitu ya, anak-anak muda atau masyarakat kita yang memang gemar terhadap teknologi, untuk bisa terus mengembangkan teknologi gitu kan. Karena kalau saya lihat gitu ya, di Jepang saja sekarang dia sudah bisa bikin robot raksasa. Karena kenapa? Mungkin karena pemerintahnya mensupport dan mendukung. Betul. Mohon maaf nih Bu ya, kayak contoh misalkan B.J. Habibie saja kan berkembangnya bukan di Indonesia, ya kan, di Jerman. Karena apa? Mungkin bebas kok, tenang aja. Mungkin karena kurangnya apresiasi gitu atau support dari pemerintah gitu kan terhadap anak bangsa. Kemampuan anak bangsa. Iya, jadi kayak kan banyak sekali ya anak-anak muda kita ini pada pinter-pinter, tapi bagaimana kepintaran itu diarahkan untuk sesuatu yang baik gitu kan, hingga akhirnya tidak melahirkan sesuatu yang mafsadat gitu mungkin ya. Dan itu tuh kita tuh nggak hidup sendiri ya, kita hidup di sebuah negara dan ya kita salah satunya selain kita berikhtiar secara individu, ya kita kembalikan kepada pemerintah itu sendiri. Ya. Kita nggak bisa dong bergerak sendiri ya Bu. Apalagi menciptakan hal yang besar itu butuh bantuan atau uluran tangan orang lain seperti itu. Ya kita itu kan hidup bersosial gitu kan. Karena kita itu ada pemerintah itu fungsinya apa sebetulnya kan? Kan pemerintah itu fungsinya kan untuk menahkodai gitu. Kita itu ikut dalam satu, misalkan kita analogikan dalam satu perahu gitu ya. Sedang berlayar gitu kan menuju satu tujuan. Ya pemerintah itu sebagai nahkoda mengarahkan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya misalkan ternyata di sini ada hal baru loh gitu kan. Itu pemerintah itu harus mendukung, support. Oke, keren sekali nih. Kita kalau bisa baca itunya gak sih secara ininya, karya ilmiahnya bisa? Boleh, baca? ada. Oke, nanti di-share ya filenya. Oke.
Terus kak, saya lihat kan kakak ini sekarang itu baru yang barusan kakak bicarakan itu kan juara 2 tingkat Kabupaten Bogor. Terus sebelumnya 2021 nih teman-teman, kakak juara juara harapan ya? Harapan 1. Juara harapan 1. Ini tadi kan kita membahas proses sebuah teknologi ya. Betul. Kita hari ini saya mau menyoroti proses seorang Idham Khalid. Itu kan berarti juara 2 hari ini tuh nggak ujuk-ujuk dong. Betul. Pertama saya lihat ketika lihat ke belakang itu ada pernah juara harapan. Iya. Nah ini yang membuat kakak nih ya ingin terus berusaha gitu kan, ingin terus mencoba. Apa sih motivasinya gitu kan? Iya, yang pertama mungkin yang saya ceritakan sedikit ya. Iya, boleh banyak juga. Ya, tentang bagaimana saya di 2021 itu bisa harapan 1 ya. Harapan 1 itu menurut saya hal yang berat juga buat saya. Berat gimana? Sulit diterima? Iya, sulit diterima. Ekspektasinya ya atau? Karena saya waktu pertama kali ikut lomba itu ya, menurut saya lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja dari mulai presentasi, pembuatan makalah pun saya oke gitu kan. Tapi ternyata harapan 1 nggak tahu ada dari segi apa, mungkin ya penilaian juri dan sebagainya. Dan saya coba lagi, itu jadi patokan saya, jadi semangat. Jadi batu loncatan. Jadi batu loncatan, iya. Karena saya jadi harapan 1, saya udah berjanji tahun depan saya bakal juara 2 atau juara 1 gitu ya. Ternyata benar kan. Mungkin karena apa ya? Yang pertama itu mungkin newbie juga, saya pertama kali ikut gitu kan. Itu pertama kali yang 2021 itu. Ikut cabang itu pertama kali. Oh, sebelumnya apa Kak? Sebelumnya saya ikut Fahmil Quran. Oh, ya. Fahmil Qurannya. Fahmil Quran. Itu. Terus nyoba apa emang karena suka apa gimana? Apa ya? Pertama memang karena ketidaksengajaan mungkin. Aduh, ketidaksengajaan membawa berkah ini judulnya. Iya, saya disuruh sama paman ya, paman saya. Kebetulan paman saya kerja di kecamatan gitu ya, kecamatan Gunung Putri. Saya diusulkan untuk ikut katanya, buat makalah ilmiah. Kayak gimana sistemnya? Seperti biasa bikin makalah, cuman mungkin harus ada landasan Al-Quran, karena kan karya ilmiah Al-Quran. Ya, ilmiah itu kan ya harus bukan hanya obrolan omong kosong gitu. Iya, bukan harus narasi. mendasar ya. Harus ada dasar ya. Namanya juga karya ilmiah, harus ada rujukannya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ketika saya kalah itu ya, kembali lagi yang tadi ya, kenapa saya ketika kalah itu jadi hati saya menggebu-gebu untuk membalas di tahun selanjutnya gitu. Jadi saya pokoknya nggak apa-apa, saya hari ini juara segini, tapi tahun depan saya harus gitu ya, dan itu terbukti. Itu terbukti. Oke. Tentu dengan terus latihan ya Bu ya. Terus latihan. Tapi latihan nulis gitu ya? Iya, nulis reflektif sih. Kalau misalkan nulis karya ilmiah kan agak lama juga ya. Karena mungkin kenapa orang-orang itu tidak suka menulis karya ilmiah, karena mungkin awalnya belum pernah dicoba menulis. Terus agak berat gak sih Kak? Kayak saya juga kan kewajiban salah satu dosen kewajiban dosen itu salah satunya itu harus nulis. Kalau awalnya memang agak berat sih. Iya pasti pasti berat. Kalau yang pertama mungkin menulis itu kita sering-sering dilatih ya Bu. Misalkan dalam keadaan sekarang, dalam keadaan sore hari ini misalkan kita keluarkan saja apa yang ada di kepala kita gitu. Jadi sering-sering terus reflektif. Oh, jadi curhat gitu ya sih curhat gitu. Terus nanti lama-lama kan tinggal pemilihan diksinya ya, kalimat-kalimat yang baku, kalimat-kalimat yang benar baru dimodifikasi gitu. Yang jadi penting jadi ini tips juga sih Kak ya. Kalau mau nulis itu apa yang ada dalam pikiran kita keluarkan aja gitu ya, nanti juga terbiasa gitu kan. Gitu. Tapi memang lomba ini tuh menarik Bu. Gimana menariknya? Menariknya ini kalau misal karena memang menulis itu adalah budaya ya, budaya umat Islam juga. Ya, bagaimana Al-Quran ditulis ulang gitu kan. Tapi dari menulis kita jadi membaca gak sih? Kita gak bisa nulis kalau gak baca. Iya betul. Betul. Oke lanjutkan. Iya. Saya ini ya cerita perspektif Al-Quran dulu ya tentang menulis ini. Ya, surat yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, surat Al-Alaq itu mengajarkan kita untuk berpikir. Bagaimana Rasulullah ketika turun surat Al-Alaq itu langsung kebingungan kan. Iqra itu suruh berpikir. Nah, surat yang kedua itu turun surat Al-Qalam. Al-Qalam. Qalam itu artinya pena. Iya,
mengajarkan Rasulullah untuk menulis. Ya. Coba Kak baca ayatnya. Jangan. Kenapa jangan? Ya, gitu ya. Nun ya kan kalau itu Iya, nun iya. awalnya. Ini bagus suaranya, saya tahu ini bagus suaranya. Ini, ayo keluarin Kak kemampuannya. Ya, kemudian terus surat yang ketiga lanjut ya Bu ya. Mm-mm. Ya, surat ketiga itu lanjut surat Muzammil. Ya, yang mana bangun tengah malam gitu kan. Nah, ini ada keterkaitan sebetulnya ya. Jadi budaya menulis ini emang diajarkan oleh Allah gitu. Dari pertama kita berpikir menggunakan otak kita. Terus kita disuruh menulis juga. Terus menulis. Terus setelahnya itu terus apa hubungannya dengan bangun malam gitu? Artinya itu ketika kita bangun malam bukan cuman beribadah kepada Allah, bukan cuman sholat tahajud, tapi kita disuruh berpikir terus dituangkan dalam tulisan. Iya. Iya, karena apa ya? Sejarah juga tidak mungkin terkenang sampai sekarang kalau misalkan tidak ada tulisan-tulisan atau Betul sekali, ya, kayak Al-Quran juga iya, ya. betul seperti itu. Makanya mungkin budaya yang hilang itu mungkin tulisan ya, Bu ya. Iya. Ini perlu di apa ya? Perlu dikembangkan lagi tulisan-tulisan. Karena kalau misalkan saya juga terinspirasi dari beberapa tokoh ya atau pahlawan di Indonesia yang memang gemar menulis seperti Siapa Gus salah Dur satunya? ya. Gus Dur itu suka sekali menulis gitu, apalagi Sering dong baca buku iya, Gus Dur. betul. Kebetulan saya suka juga baca-baca buku tentang Gus Dur ya, Bu. Ya, Gus Dur itu dari dulu tuh penggiat menulis ya. Literasi ya. Ya, literasinya sangat kuat gitu kan. Ya, banyaklah tokoh-tokoh lain yang memang apa ya, menjadikan tulisan itu sebagai apa ya, ilmu pengetahuan atau sebagai bahkan bisa dibuat apa ya, dijadikan dakwah gitu ya, sarana dakwah ya. Betul. Tulisan itu dibaca jadi misalkan dari paham-paham tadi itu paham-paham radikal dan sebagainya itu bisa ini apa, bisa sangat berpengaruh gitu untuk dakwah. Nah, ini kan tadi ya ngebahas tulisan, paham radikal. Ini kan sebenarnya ya, ketika kita balik lagi ke teknologi ya kan, ketika kita lihat teknologi gitu kan, betapa arus informasi itu begitu cepat perputarannya, dan orang-orang itu banyak sekali, jadi banyak sekali hoax gitu kan, yang menyebarkan paham-paham radikal dan lain-lain. Nah, kita setuju gak sih Kak, kita itu selaku anak muda gitu kan harus meminimalisir berita-berita hoax itu dengan tulisan-tulisan yang memang seharusnya gitu gak sih Kak? Iya, betul, bener, harus kayak gitu ya. Apalagi apa ya, hoax ini emang jadi apa ya, jadi PR ya, jadi PR buat kita bersama bagaimana cara menyikapinya gitu ya, hoax ya. Mungkin apa ya, yang pertama kali kita jangan terlalu sikapi itu, yang pertama jangan terlalu percaya dengan berita-berita ya. Harus diinikan dulu apa, tabayunkan dulu keabsahannya gitu ya. Takutnya apa ya, berita yang disampaikan oleh jangan asal percaya gitu, iya. jangan asal nggak, tanpa filterisasi gitu gak sih Kak? Bener, harus ada filternya lah ya. Gitu sih, Bu. Oke. Kakak ini kan lagi semester 7 ya. Iya. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Terus ngajar juga, terus nulis juga. Nulis itu kemarin kan juara lomba ya. Iya. Biasanya nulis apa lagi sih Kak? Atau Kalau diterbitin ke apa gitu? Ada gak? kalau diterbitin belum ada ya. Karena sekarang masih aman sih tulisan-tulisan saya. Belum ada yang minta gitu sampai di kemarin sempat ada yang minta mau di upload dalam jurnal gitu ya. Cuman emang saya belum terlalu merespon ke hal situ. Karena belum saya fokus ke sana. Iya, karena yang sekarang saya tekuni mungkin nulis itu hobi aja sih ya, Bu. Karena saya suka menulis ya nulis, kalau lagi enggak ya baca gitu kan. Karena penulis yang hebat itu adalah pembaca yang gendrung gitu. Yang gandrung. Jadi yang pertama kali harus ketika kita mau menulis itu ya harus sering-sering baca dulu. Iya. Ya. Saya juga kalau gak baca gak bisa nulis Iya, sih. bener. Bener. Gitu. Oke. Terus Kak, ini kan suka nulis, suka baca, iya itu kan hobi ya. Kemudian mahasiswa, organisasi juga kan Kakak, saya dapat bocorannya. Kemudian juara juga, terus ngajar juga ya Kak ya. Ngajar Iya. di mana Kak? Ngajar di SD Italis lah. SD sih, ngajar SD. Ngajar apa Kak? Anak-anak. Saya ngajar ya Al-Qur'an sama tahfiz. Oh, Masya Sama Allah. PAI.
Jadi Kak. memang kalau saya lihat nih ya Kak ya, nggak jauh dari Al-Quran ya Kak ya. Iya, betul. Karena tidak ada gini aturan. guys sih Kak, apa yang kita tidak akan jauh dari apa yang kita senangi. Iya, Kakak seneng iya ini benar. baca Al-Quran, mengartikannya, memahaminya, seneng. Oh, gimana? Seneng sih, tertarik, lebih ke tertarik. Ya. Heeh. Tentu kalau seneng ya harus seneng. Karena kan Iya. Al-Quran ini Enggak, maksudnya kan kalau ini ya, kalau saya aja deh, jangan orang lain. Saya baca gitu kan. Iya. Kalau baca ya baca, kalau memahami secara ini kan enggak setiap waktu gitu Benar, kan. Kalau kakak ini memang tertarik ya, bukan gimana ya bahasanya itu, seneng aja dengan kandungan-kandungan Al-Quran gitu, dan ingin orang lain juga memahami itu gitu gak sih Kak? Iya betul. Apa ya? Karena ya kadang kita mungkin membaca aja gitu ya. Membaca tapi nggak pernah pengen tahu gitu apa sih isi Al-Quran. Apalagi kita misalkan dari SMP, SMK itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita loh. Ya kalau misalkan kita nggak membaca lebih teliti atau memahami isi Al-Quran itu mungkin itu nggak akan sesuai dengan yang disampaikan gitu, bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita gitu. Makanya saya tertarik, dan ternyata Al-Quran itu bukan cuman tentang hukum-hukum gitu dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi termasuk tadi ilmu teknologi ya. Ada. Karena Al-Quran itu global. Iya, ada sains-sains di dalamnya gitu ya. Ya, Al-Quran itu universal ya, benar global. Iya, universal, maaf. Ya benar. Oke. Terus Kak, ini nih ya, buat ini kan kalau ini ya, buat ada pesan nggak buat bukan pesan, motivasi untuk mahasiswa lainnya gitu kan, agar kita pertama jadi mahasiswa yang berprestasi itu seperti apa? Enggak, kalau jadi mahasiswa berprestasi berat ya, berat ya, bahasanya akan menjadi berat gitu, tapi kayak udah produktif aja gitu, gimana Kak? Mungkin yang pertama saya ingat pesan dari guru saya, harokah barokah sukut maut. Jadi artinya kalau kita gerak gitu, melakukan sesuatu, maka kita insya Allah barokah. Bekerja kita akan berkah. Kalau misalkan diam, itu artinya kita mati. Ya, jadi itu prinsip yang kakak pegang ya? Prinsip yang sampai sekarang pegang. Jadi yang pertama, hilangkan rasa malas tentunya. Tentunya malas, dari situ kita terus melakukan apa yang kita inginkan. Karena mungkin prestasi atau mungkin kita bisa produktif itu nggak cuman dari akademik, non akademik pun bisa gitu kan, dari olahraga dan sebagainya. Iya. Yang penting kita mau, yang pertama Yang kita pertama mau mencoba, mau mencoba gitu ya. Itu sih dari saya. Okay. Ya harus gerak dulu aja yang penting. Yang penting gerak dulu aja gitu kan. Nanti kemampuannya ngikutin gitu kan. Kalau kita gak gerak, ya kita mau nggak tahu mau bisa apa juga. Benar sekali. Teman-teman, seru sekali kita sudah berbincang bersama Kak Idham, dan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, dan bisa kita refleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan dari Kak Idham itu adalah gerak aja dulu gitu kan. Oke, mungkin Kak ada closing statement nggak sebelum kita mengakhiri podcast kali ini? Buat teman-teman bisa jangan takut bergerak, terus berproses, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Oke, thank you Kak Idham. Mudah-mudahan apa yang Kak Idham sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan siapa yang ingin saya undang di podcast ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.